Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Tetap masih dalam situasi pandemi, jaga jarak. Oleh karena itu saya harapkan kepada kalian tetap jaga kesehatan di rumah, dan tentunya sering berolahraga. Jangan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran seni budaya di semester pertama di kelas 8. Di bab pertama ini kita akan belajar menggambar model dan ilustrasi. Nah, menggambar adalah kegiatan yang kita suka kerjakan, kita senangi. Adalah menggambar ini dengan cara penguasaan keterampilan dasar untuk menciptakan karya seni lebih lanjut. Jadi menggambar adalah kegiatan dasar sebelum kita melakukan kegiatan katakan melukis. Nah gitu. Yang kita akan pelajari adalah menggambar model. Menggambar model ini adalah menggambar dengan melihat bentuk yang akan kita gambar. Jadi menggambar model ini menggambar dengan melakukan pengamatan. Umpama kita akan menggambar, bingung objeknya apa. Oh, di depan kita ada masjid, atau di depan kita ada kursi, ada meja, ada lemari, ada kulkas. Maka meja dan kursi serta lemari itu dijadikan objek. Itu yang disebut dengan menggambar model. Kemudian langkah dasarnya kita lakukan menggambar sesuai dengan model gambar yang kita akan inginkan. Menggambar bentuk model dengan berbagai bahan teknik. Pertama, menggambar model merupakan proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Jadi bahasa gambar itu sebenarnya sebagai media komunikasi. Media komunikasi itu bisa dengan verbal, dengan mulut seperti yang saya sedang lakukan, atau juga dengan menggunakan gambar. Nah, seperti gambar karikatur, gambar komik itu sebenarnya sebagai media komunikasi. Misalnya seorang desainer ingin membuat Gucci, tentu dia akan membuat rancangan dalam bentuk gambar sebelum dibuat bentuk kunci yang sebenarnya. Dan selanjutnya, menggambar model atau bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Ya, semakin mendekati kemiripan rupa, berarti gambar bentuk model yang dibuat semakin sempurna. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, menggambar model itu menggambar dengan bentuk meniru objek dengan kemiripan. Semakin mirip, semakin sempurna hasilnya. Menggambar bentuk atau model 3 dimensi, misalnya bisa dengan bentuk kubistis. Atau misalnya kubistis itu bisa disebut dengan balok. Misalnya meja, kursi, lemari, bak sampah, atau misalnya apalagi kotak pensil, kulkas dan sebagainya. Itu bentuk dasarnya adalah kubistis. Kemudian yang kedua, menggambar bentuk model bentuk silindris. Nah, kita harus paham juga silindris, di pelajaran matematika ada silindris. Nah, silindris ini adalah model yang mempunyai silinder atau elip bentuknya. Misalnya apa? Botol. Botol itu dasar menggambarnya bentuknya silindris. Atau gelas, atau piring, atau mangkok dan teko. Nah, itu bentuknya silindris. Yang ketiga, menggambar bentuk model dalam bentuk bebas. Nah, kalau bebas biasanya suka yang kita buat. Nah, ketika kita menggambar bentuknya bebas, masih kecil gambar benang kusut, atau dasar biasanya kita gambar gunung dan lain sebagainya. Di gunung ada jalan, ada pematang sawah, itu termasuk kategori menggambar bebas. Tapi prinsip dasarnya itu termasuk kategori menggambar model. Prinsip menggambar bentuk atau model, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, model itu sendiri. Kita mau gambar apa? Gunung kah? Lemari kah bentuk kubistis? Atau kita menggambar binatang? Atau menggambar bangunan, hotel dan lain sebagainya? Itu model yang menjadi corak pertama. Yang kedua, proporsi. Apa proporsi? Suatu benda tersusun dari suatu kesatuan berdasarkan ukuran. Jadi proporsi itu berdasarkan ukuran.
Tentunya misalnya kita ingin menggambar gelas dengan sendok, maka haruslah gelas itu lebih besar daripada sendok. Kita ingin menggambar kerbau dengan sapi dengan kambing, nggak boleh kambing lebih besar daripada kerbau, karena secara keadaan yang dalam kehidupan nyata kerbau itu atau sapi lebih besar daripada kambing. Itu yang dimaksud contoh sederhana daripada proporsi. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan komposisi. Apa yang dimaksud dengan komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan irama dan keselarasan dalam suatu karya seni. Nah, komposisi inilah yang menghasilkan kesannya seimbang. Oleh karena itu ketika menggambar jangan sampai ada ruangan kosong. Ya, gunung berarti pasangannya dengan jalan yang berkelok-kelok. Di sisi jalan itu ada pohon-pohon, biasanya ada tiang listrik kalau kita bisa buat, atau misalnya di sisi jalan ada pematang sawah, maka itu yang disebut dengan komposisi. Atau misalnya kita mau menggambar sawah, kalau di tengah sawah ada bangunan hotel, maka itu tidak sesuai dengan komposisi. Hotel itu harus kita gambar sesuai dengan keadaannya di perkotaan. Nah, itulah komposisi-komposisi yang harus diperhatikan sehingga apa yang kita gambar menjadi kelihatan indah, bagus, tidak bertabrakan. Kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan ada yang namanya kesatuan atau unity. Kesatuan adalah menggambar objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur yang terpadu. Artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar tidak terkesan terbelah atau terpisah, tidak saling menjauh. Misalnya kamu menggambar alat minum seperti pada gambar halaman 5, maka gambar alat minum itu terkumpul di tengah. Ada teko, ada cangkir, ada tempat makanan dan lain sebagainya. Itu namanya unity, satu kesatuan. Berikutnya irama. Irama itu bahasanya disebut rhythm. Adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Yang keempat ada yang namanya keselarasan atau disebut namanya harmoni. Keselarasan adalah penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam satu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lain dipadukan. Misalnya kursi, perpaduannya apa? Dengan meja. Di atas meja, kalau mejanya itu belajar, biasanya perpaduannya apa? Pasti ada buku dan alat tulis yang lain. Atau kalau kita menggambarnya meja makan, tidak mungkin di meja makan itu ada pensil dan buku. Biasanya ada bermacam-macam makanan, buah, dan lain sebagainya. Itu namanya harmoni, keselarasan. Kemudian perspektif. Agar terkesan menjadi bagus, gambar itu harus memperhatikan perspektif. Ada jarak yang jauh dengan yang dekat. Misalnya, kalau jarak yang dekat yang ditampakkan dalam gambar, maka gambar itu harus lebih besar. Kalau gambar itu misalnya yang kita ini ukurannya jauh, pasti gambarnya itu lebih kecil dari yang kita pandang menjadi dekat. Itu namanya perspektif. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan unsur gelap terang, sehingga menjadi bagus, seolah-olah terkena cahaya, maka dibuatlah gambar-gambar yang menampilkan gelap terang. Biasanya untuk menunjukkan gelap itu ketika menggambar kita buat arsir di pensil dengan menggunakan pensil. Nah, ini ada contoh-contoh gambarnya, coba lebih diamati lagi di buku LKS. Pasti kamu sudah menerima buku LKS kalau sudah daftar ulang, ya. Kemudian alat-alat menggambar. Alat menggambar ada yang mempergunakan media kering, ada yang mempergunakan media basah. Media kering yang dibuat itu, misalnya media kering sebagai medianya, pertama pensil. Merupakan alat tulis yang sangat penting dalam membuat sketsa. Yang kedua, krayon. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, fonte. Dan yang kelima, drawing pen. Nah, ini alat-alat gambarnya. Contohnya ada gambar media menggambar menggunakan alat-alat kering.
Kalau medianya media basah, kita bisa menggunakan cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, atau ekolin. Apa ekolin itu? Biasanya terbuat dari bahan cair dengan berbagai warna. Sangat cocok untuk teknik blok, arsir, dan gradasi warna. Teknik menggambar bentuk model. Pertama, bisa menggunakan teknik arsir. Jadi arsir itu menggunakan pensil. Secara perlahan kita buat. Biasanya tadi saya sudah sampaikan menggunakan unsur gelap terang. Atau menggunakan teknik sapuan basah kalau medianya media basah. Kemudian tekstil dusol. Dusel itu teknik gosok. Atau siluet. Siluet itu menggunakan blok. Dan yang berikutnya teknik pointilis. Nah, ini adalah teknik menggambar melukis sebagai menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Nah, itu namanya pointilis. Coba kamu di rumah punya uang. Uang pasti ada gambarnya. Itu kalau kita perhatikan, dia menggunakan teknik pointilis menggunakan unsur-unsur titik. Bahkan di Indonesia, seniman yang menekuni teknik pointilis ini sangat sedikit. Jadi prospek sekali kalau kalian bisa menekuni menggambar menggunakan teknik-teknik pointilis. Karena itu cobalah di rumah kalian mengambil kertas putih, kemudian cobalah menggambar menggunakan teknik-teknik yang saya sudah sampaikan. Saya kasih tugas kalian bisa menggambar bentuk dengan hasil yang bagus. Kalau di sekolah biasanya menggambarnya asal jadi, tapi saya harapkan ketika di rumah kalian menggambar yang bagus. Bagaimana contoh menggambar? Bisa kalian buka YouTube. Nah, di YouTube itu kalian awali dengan teknik menggambar. Bisa akan muncul gambar binatang, gambar lain sebagainya, kemudian tiru di atas kertas sebagai modal dasar untuk kita belajar menggambar. Oleh karena itu saya harapkan ini menjadi tugas yang nanti dikumpulkan di awal bulan sebagai tugas seni budaya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada pertemuan dan pelajaran berikutnya di pelajaran seni budaya. Selamat mengerjakan tugas dari saya dan jangan sampai tidak dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.